Halo Sobat Interest KPPN Jakarta 5, yuk sama-sama kita belajar bagaimana membuat gaji induk dalam aplikasi Gaji Satker berbasis web. Dalam proses pembuatan gaji induk, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah menyiapkan ADK Data Token. Nah, ADK Data Token ini kita buat sedemikian rupa dalam bentuk file Excel pertama kalinya teman-teman. Seperti format yang ada di dalam layar, yang terdiri dari 5 kolom, yaitu tahun, bulan, NIP, kode grade, dan nilai grade. Lalu teman-teman, pastikan pada bulan di sini itu 2 digit ya teman-teman. Kalau misalkan dia bulan Oktober, berarti cukup dengan 10. Apabila dia dilakukan dengan bulan September, maka tambahkan 0 di depannya teman-teman. Jadi 09 seperti demikian teman-teman. Nah, lalu pada kode grade juga pastikan 2 digit ya teman-teman. Dipastikan ada 0 di depannya teman-teman. Nah, lalu setelah file Excel jadi, seperti yang dicontoh, ini pembuatan gaji untuk 3 pegawai ya teman-teman. Nah, kita save teman-teman. Kita save as. Lalu save as kita pilih sebagai teks teman-teman, dalam bentuk file teks. Kita tukin bulan September. Nah, ini teks ya teman-teman. Teks, pilih yang tab delimited teman-teman. Nah, nantinya file Excel ini akan berubah teman-teman menjadi bentuk notepad yang selanjutnya akan diupload untuk kebutuhan restore tokennya. Oke, lalu kita berangkat ke file tadi teman-teman, file notepad itu. Nah, di sini perlu kita penyesuaian teman-teman. Kita perlu sesuaikan judul kolom tadi itu kita hapus teman-teman. Kita hapus seperti ini. Lalu ini kita naikkan. Lalu ini kita mundurkan agar sesuai dengan format ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman tidak ada space ya teman-teman. Nah, ini kita backspace aja teman-teman. Nah, sampai dia mentok ke kanan. Nah, ini sudah mentok ya teman-teman. Sudah nggak bisa lagi. Nah teman-teman harus sesuaikan sedemikian rupa ya teman-teman. Persis seperti yang ada di dalam file notepad ini teman-teman. Setelah itu kita kembali save ya teman-teman. Save. Nah, sebagai txt ya teman-teman filenya. Save. Kita tutup. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke aplikasinya teman-teman. Aplikasi Gaji Satker. Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke file aplikasinya ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu dalam proses pembuatan gaji induk, itu yang berperan pertama kali ialah user operator atau PPABP teman-teman. Pastikan sudah PPABP, ya sudah PPABP. Lalu kita setting anak satker seperti biasa, lalu klik default ya teman-teman. Nah, setelah itu langkah selanjutnya ialah merestore data token tadi teman-teman. Kita klik pada bagian gaji, lalu restore token ya teman-teman. Restore token, lalu kita klik pada icon tambah. Ditambah, sesuaikan bulannya teman-teman. Tadi kan kita dalam file ADK-nya bulan September, maka bulan September, lalu tahunnya tahun 2023. Kita pilih filenya teman-teman. Lalu kita klik simpan teman-teman. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya statusnya akan menjadi permintaan proses teman-teman. Nah, ini di refresh aja teman-teman. Nah, sampai statusnya selesai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ADK token kita untuk 3 pegawai. Kita close. Nah, dan selanjutnya teman-teman, setelah kita berhasil merestore tunjangan kinerjanya teman-teman, kita masuk untuk membuat data gaji teman-teman. Kita berangkat ke langkah selanjutnya teman-teman. Yang pertama, kita pilih pada menu gaji, lalu klik pada bagian proses gaji. Nah, setelah proses gaji, kita lihat dulu bulan September ya teman-teman. Nah, di sini kan masih belum ada ya teman-teman. Kita klik pada bagian rekam teman-teman. Tambah untuk merekam gajinya, pilih di bulan yang berkenaan yaitu bulan September. Gaji induk. Kita sesuaikan teman-teman bulannya, tahunnya, kita isi keterangannya, lalu kita sesuaikan juga jenis gaji yang ingin dibuat teman-teman, itu gaji induk. Lalu klik pada tampilkan pegawai. Nah, di sini tadi kan kita ingin membuat untuk 3 pegawai ya teman-teman. Jadi di sini kita centang semua aja teman-teman. Karena pegawainya cuma 3 ya teman-teman.
Kita centang semua. Setelah kita centang semua, kita klik simpan teman-teman. Simpan, lalu ada konfirmasi, kita klik ya. Nah, maka dia akan statusnya berubah menjadi permintaan proses ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah memproses yang tadi itu teman-teman, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, ini udah selesai kan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, yang selanjutnya itu ialah kita masuk kepada bagian menu laporan teman-teman. Nah, untuk mencetak data gaji yang udah tadi kita buat ya teman-teman, pilih bulan September, lalu klik tayang. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, gaji induk pegawai bulan September. Nah, ini kita cetak aja gajinya teman-teman. Kita pilih pada menu aksi ini ya teman-teman, menu aksi, lalu pilih pada icon yang paling kiri, cetak gaji. Nah, setelah itu teman-teman centang aja semuanya teman-teman. Jadi biar sistem aja yang akan memilih ya teman-teman golongan berapa. Nanti itu otomatis ya teman-teman. Nah, jadi proses aja langsung proses. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita klik ya icon yang selanjutnya teman-teman, yang ada seperti bentuk laporan gitu ya teman-teman. Ini untuk mendownload teman-teman, mendownload. Nah, ini kita refresh aja teman-teman. Refresh. Kita refresh. Nah, kita refresh sampai statusnya selesai ya teman-teman, berwarna hijau. Lalu kita bisa mendownload teman-teman. Nah, ini kita download. Seperti ini teman-teman jadinya. Kita download. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bentuknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil mendownload teman-teman, kita masuk ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini kita tutup dulu aja. Kita tutup. Nah, lalu setelah kita berhasil mendownload, kita masuk ke langkah selanjutnya teman-teman. Kan tadi kita sudah membuat data gajinya. Nah, langkah yang selanjutnya ialah persetujuan gaji teman-teman. Gimana caranya? Kita masuk lagi teman-teman ke menu gaji, lalu pilih pada persetujuan gaji. Lalu kita pilih bulan yang berkaitan teman-teman, bulan September, klik tayangkan. Nah, di sini kan statusnya masih X semua ya teman-teman. Nah, ini belum disetujui nih teman-teman artinya. Nah, langkah yang pertama ialah yang menyetujui itu adalah PPABP teman-teman, atau operator. Nah, ini kita klik aksi aja teman-teman untuk proses pengujiannya. Lalu ada konfirmasi, maka kita klik ya teman-teman. Klik ya. Nah, maka dia akan centang teman-teman di bagian user PPABP-nya. Nah, setelah PPABP sudah berhasil menyetujui gaji induk tersebut teman-teman, kita pindah user ya teman-teman. Dia akan pergi ke user bendahara untuk menyetujui teman-teman. Jadi ini berurutan ya teman-teman, dari PPABP, bendahara, PPK, PPSPM. Nah, selanjutnya kita ganti user dulu teman-teman. Ubah role, lalu sebagai bendahara teman-teman. Nah, sama seperti langkah awal-awal memasuki aplikasi gaji ya teman-teman. Pertama kita setting dulu anak satkernya teman-teman. Default. Sudah sedemikian rupa, kita masuk ke bagian gaji, lalu persetujuan gaji. Nah, lalu kita pilih pada bulan September ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung aja teman-teman, langsung kita konfirmasi aja ya. Nah, ini akan ada konfirmasi lagi teman-teman, kita klik ya untuk menyetujui. Nah, jadi dia sudah centang ya teman-teman di sini. Yang artinya bahwa bendahara telah menyetujui gaji induk tersebut teman-teman. Nah, jadi tahap selanjutnya itu kita tidak langsung pindah ke user PPK teman-teman. Akan tetapi kita kembali ke PPABP agar PPABP yang mengirim ke pengujinya yaitu PPK teman-teman. Nah, setelah begini kita pindah role lagi ya teman-teman. Kita ganti sebagai user PPABP. Nah teman-teman, setelah sudah seperti ini, tugas kita yang selanjutnya ialah mengirimkan gaji tersebut kepada penguji teman-teman.
persetujuan gaji. Di sini teman-teman, ini seperti tadi, PPBP bendara sudah disetujui. Lalu bagaimana cara kita mengirim? Nah, seperti ini teman-teman. Kita ke proses gaji, lalu pilih pada bulan September, klik tayangkan. Nah, ini sudah selesai status teman-teman. Nah, maka kita klik pada menu aksi, yaitu kirim gaji ke penguji teman-teman. Konfirmasi, maka klik ya. Nah, statusnya menjadi seperti ini ya teman-teman, kirim ke penguji atau PPK. Nah, setelah sudah dikirim, barulah kita pergi ke user PPK teman-teman, atau user penguji. Klik ya. Sama teman-teman, pastikan pada awal setting anak satker dulu ya teman-teman. Setting anak satker. Nah, untuk menyetujui dalam proses persetujuan oleh PPK, kita masuk ke menu gaji teman-teman. Menu gaji, lalu pilih pada bagian pengujian gaji PPK atau PPSPM. Lalu kita pilih di bulan yang berkenaan teman-teman, yaitu bulan September. Nah, di sini statusnya kirim ke penguji PPK ya teman-teman. Nah, untuk menyetujuinya, kita klik pada menu aksi, lalu klik pada bagian proses pengujian teman-teman. Ada konfirmasi, maka kita klik ya. Nah, data berhasil diupdate ya teman-teman. Ini statusnya pengujian PPK. Oke, kita klik tayang ya teman-teman, agar statusnya itu merefresh teman-teman. Ini akan diuji secara sistem aja sih teman-teman. Nah, setelah itu kita klik pada menu aksi, kita melihat hasil pengujiannya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita klik pada bagian persetujuan PPK teman-teman. Lalu kita tanya, sedang proses ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita refresh, statusnya berubah teman-teman, menjadi warna kuning dan bertuliskan selesai persetujuan PPK. Nah, setelah seperti ini teman-teman, maka langkah selanjutnya ialah pindah user, yaitu ke user yang selanjutnya teman-teman, yaitu PPSPM. Nah, di sini kita ubah role dulu ya teman-teman. Kita pilih yang PPSPM. Kita klik ya. Lalu kita default anak satker lagi teman-teman. Lalu kita masuk ke menu gaji, pilih yang pengujian gaji PPK atau PPSPM teman-teman. Lalu kita pilih di bulan yang tadi teman-teman, bulan September. Lalu klik tayang teman-teman. Nah, di sini statusnya selesai persetujuan ya teman-teman. Nah, di sini kita sebagai PPSPM harus menyetujui teman-teman. Sesuai sih teman-teman, kalau misalkan ada perubahan maka bisa dikembalikan. Apabila sudah yakin teman-teman, ini kita masuk ke persetujuan PPSPM teman-teman. Nah, ini akan ada konfirmasi, lalu kita klik ya. Nah, setelah itu akan menjadi seperti ini teman-teman, persetujuan PPSPM ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ialah kita mengirimkannya kepada KPPN teman-teman. Kita ke sini teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah statusnya berwarna kuning, akan ada icon yang tambah teman-teman. Nih, tadi kan cuma 2 ya teman-teman, cuma ada hasil pengujian sama daftar perubahan pegawai. Nah, setelah dia sudah disetujui PPSPM, maka akan penambahan icon, yaitu kirim gaji ke PPN teman-teman. Nah, lalu kita kirimkan gaji. Nah, maka data berhasil dikirim dan status menjadi berwarna hijau teman-teman. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah menunggu approvement dari KPPN teman-teman. Begitu teman-teman. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan gaji induk. Semoga dapat menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.